Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Google Meet presentasi kelompok 2 sistem operasi yang berkesempatan membawakan presentasi kelompok yang berjudul menggali detail driver, perangkat, dan antarmuka akses subsistem I/O. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri, yaitu Raihan Adha, dengan NIM 1103202123. Nama saya Muhammad Ikhwan Maulana dengan NIM 11032032119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pila Wibowo dengan NIM 11032204191. Nama saya Ahmad Lutfi Muhajir dengan NIM 11 03200148. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky Iskandar dengan NIM 1103202210. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, dan selanjutnya izinkan kami untuk mempresentasikan dan deskripsi dari PPT yang kami buat. Dan yang pertama ini ada pengenalan perangkat keras dan bus. Yang kedua, detail perangkat keras, ada antarmuka akses perangkat, lalu ada port, ada bus, ada pengontrol adapter host, lalu berisi prosesor, kode mikro, dan lain-lain, serta I/O yang dipetakan memori, khusus untuk alamat yang besar, lalu kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Lalu, mari kita beralih ke poin yang pertama yang akan dibawakan sendiri oleh saya, yaitu pengenalan perangkat keras dan bus. Apa itu hardware? Hardware itu kan perangkat keras ya, apa itu yang dimaksudnya? Perangkat keras sendiri adalah komponen fisik pada sebuah sistem komputer yang terdiri dari berbagai macam perangkat seperti CPU, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bus, yaitu jalur komunikasi yang digunakan oleh perangkat keras untuk saling bertukar data. Untuk drivernya perangkat merupakan program yang memungkinkan perangkat keras berkomunikasi dengan sistem operasi. Nah, driver ini tuh biasanya disediakan oleh produsen perangkat keras dan harus diinstal secara manual atau otomatis oleh sistem operasi. Lalu ada detail perangkat keras. Nah, setiap perangkat keras itu memiliki spesifikasi teknis yang berbeda-beda, seperti kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan jenis port yang tersedia. Spesifikasi ini harus diperhatikan saat memilih dan menginstal perangkat keras pada sistem komputer. Nah, selain itu juga, setiap perangkat keras juga memiliki driver yang unik dan harus dipasang dengan driver yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik. Pemasangan driver yang salah dapat menyebabkan perangkat tidak terdeteksi atau tidak berfungsi dengan optimal. Nah, baik. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke poin kedua dalam presentasi. Nah, saya ingin mengundang Saudara Ikhwan Maulana untuk membacakan poin kedua dari slide presentasi di Google Meet. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas MC. Untuk materi yang kedua yaitu antarmuka akses perangkat yang seragam ke subsistem input-output. Dalam dunia teknologi modern, antarmuka perangkat yang seragam sangat penting untuk memastikan pengoperasian yang efisien dan mudah. Driver perangkat adalah salah satu solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Driver perangkat memberikan antarmuka akses perangkat yang seragam ke subsistem I/O, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengoperasikan perangkat. Driver perangkat merangkum detail perangkat dengan cara menghadirkan antarmuka akses perangkat yang seragam ke subsistem I/O. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses dan mengontrol perangkat dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, driver perangkat juga memungkinkan pengembang perangkat untuk membuat perangkat yang lebih kompleks dan canggih. Selanjutnya bisa diganti. Oke. Untuk yang kedua yaitu subsistem I/O. Subsistem I/O atau input-output adalah bagian dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengatur masuk dan keluarnya data dari perangkat keras. Subsistem I/O terdiri dari beberapa komponen seperti port input atau output, driver perangkat, dan protokol komunikasi. Subsistem I/O sangat penting dalam sistem komputer
karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan printer. Tanpa subsistem I/O, pengguna tidak akan dapat melakukan tugas-tugas dasar seperti mengetik atau mencetak dokumen. Nah, untuk subsistem I/O sendiri ada beberapa contoh. Di komputer kalian atau kita masing-masing terdapat beberapa port seperti port USB, port HDMI, Type-C, dan lain sebagainya. Nah, untuk salah satu contoh saya ambil yaitu untuk mouse sendiri. Jadi untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau perangkat PC itu kita hubungkan melalui USB. Nantinya saat kita colokkan USB tersebut, maka kursor yang ada di layar laptop akan bergerak. Ataupun yang kedua, keyboard juga kita colokkan ke input USB. Nantinya outputnya itu saat kita mengetik di Word atau sebagainya, huruf tersebut atau angka dan sebagainya akan keluar. Nah, baik. Terima kasih atas Saudara Ikhwan Maulana atas penjelasan yang mendalam dan terstruktur. Nah, oke, baik. Sekarang mari kita pindah ke poin yang ketiga dalam presentasi. Saya mengundang Saudara Pilia untuk membacakan poin ketiga dari slide presentasi Google Meet. Kepadanya kami persilakan. Selamat sore semuanya teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Atta. Di sini saya akan menjelaskan tentang port, titik koneksi untuk suatu perangkat. Port di sini adalah titik koneksi pada perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan perangkat lainnya, atau bisa dibilang dengan komputer. Port dapat berupa slot atau konektor pada perangkat, seperti USB, HDMI, atau Ethernet. Port sangat penting dalam teknologi modern karena memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Gambar deskriptif atau sebuah tangan yang sedang mencolokkan kabel ke port USB di samping monitor. Tampak cahaya hijau menyala di sekitar port USB tersebut. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya ada bus, rantai DC atau akses langsung bersama. Bus di sini merupakan jalur komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dengan komputer atau server. Terdapat dua jenis bus utama, yaitu rantai DC dan akses langsung bersama. Rantai DC terdiri dari serangkaian perangkat yang terhubung satu sama lain secara berurutan. Sedangkan akses langsung bersama memungkinkan berupa perangkat untuk terhubung ke bus secara langsung. Seperti contoh digambar di samping, sebuah jaringan kabel yang saling terhubung membentuk pola seperti sarang laba-laba. Di tengah juga terdapat sebuah kotak dengan lampu yang menyala di dalamnya. Baik, terima kasih atas Saudara Pilia atas presentasinya yang menarik dan informatif ya. Dan selanjutnya kita beralih ke poin yang keempat nih. Saya ingin mengundang Saudara Lutfi untuk membacakan poin keempat dari slide presentasi di Google Meet. Kepadanya kami persilahkan. Selamat sore, terima kasih kepada MC. Selanjutnya saya akan membaca mengenai pengontrol atau adapter host. Pengontrol atau adapter host adalah elektronik yang mengoperasikan port, bus, dan perangkat. Pengontrol seringkali terintegrasi dengan prosesor, kode mikro, dan memori pribadi. Fungsinya adalah untuk mengatur komunikasi antara perangkat dan komputer, serta memastikan bahwa data yang ditransfer melalui port dan bus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Gambar deskriptif di samping, sebuah papan sirkuit elektronik yang kompleks dengan kabel-kabel yang saling terhubung di dalamnya. Tampak beberapa lampu kecil yang menyala-nyala di atas papan sirkuit tersebut. I/O yang dipetakan memori. Input-output atau I/O adalah proses transfer data antara perangkat dan komputer. Data perangkat dan register perintah dipetakan ke ruang alamat prosesor. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengakses data dari perangkat dan mengirimkan instruksi ke perangkat. I/O mapping sangat penting dalam teknologi modern karena memungkinkan perangkat
input-output seperti keyboard, mouse, dan printer untuk berfungsi dengan baik. Ilustrasi gambar di samping, sebuah tangan yang sedang mengetik di atas keyboard komputer. Tampak beberapa tombol keyboard yang ditekan dan cahaya hijau menyala di sekitar tombol tersebut. Nah, baik, terima kasih atas Saudara Lutfi yang telah memberikan susunan presentasi yang baik dan menarik. Dan untuk selanjutnya, kita melangkah ke poin yang kelima dalam presentasi. Dan di sini saya akan mengundang Saudara Raihan untuk membacakan poin kelima dari slide presentasi di Google Meet. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat sore. Selanjutnya, data perangkat dan register perintah. Data dari perangkat dan register perintah dipetakan ke ruang alamat prosesor. Data perangkat dapat berupa input secara suara ataupun gambar, sedangkan register perintah digunakan untuk mengontrol operasi perangkat. Proses pemetaan ini memungkinkan komputer untuk mengakses data dari perangkat dan mengirimkan instruksi ke perangkat. Hal ini sangat penting dalam teknologi modern, karena memungkinkan perangkat untuk berfungsi dengan baik. Contohnya, ada sebuah tangan yang sedang memegang sebuah kamera digital. Tampak layar kamera yang menampilkan gambar yang diambil oleh kamera tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada ruang alamat khusus untuk grafik. Grafik membutuhkan ruang alamat yang besar untuk menyimpan data gambar dan video. Untuk itu, terdapat ruang alamat khusus yang disediakan untuk grafik. Ruang alamat ini memungkinkan pengolahan grafik yang lebih cepat dan efisien. Penggunaan ruang alamat khusus untuk grafik sangat penting dalam teknologi modern karena memungkinkan tampilan grafik yang lebih baik dan pengalaman visual yang lebih menarik. Contohnya itu seperti ada sebuah monitor komputer yang menampilkan gambar futuristik dengan warna-warna yang mencolok. Tampak beberapa garis dan bentuk geometris yang kompleks dalam gambar tersebut. Lanjut. Nah, terima kasih kepada semua pembaca atas presentasi informatif dan terstruktur. Lalu kita akan menyimpulkan dari presentasi poin-poin di atas, apa sih kesimpulannya? Yaitu perangkat keras dan bus adalah komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Driver perangkat sendiri dan antarmuka, akses perangkat yang seragam memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras tanpa harus mengetahui detail teknis dari perangkat tersebut. Subsistem I/O juga sangat penting dalam sistem komputer karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, dan printer. Dengan pemahaman yang baik tentang perangkat keras dan subsistem I/O, pengguna dapat memaksimalkan kinerja sistem komputer mereka. Lalu, port adalah titik koneksi pada perangkat yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lainnya atau dengan komputer. Nah, bus juga adalah jalur komunikasi yang menghubungkan perangkat dengan pengontrol perangkat. Pengontrol perangkat sendiri itu seperti chip atau perangkat lunak yang mengatur aliran data antara perangkat dan komputer. Nah, dalam era teknologi modern ini, port, bus, dan pengontrol perangkat sangat penting dalam menghubungkan perangkat dan memungkinkan pertukaran data. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, kita dapat memaksimalkan penggunaan perangkat dan mengoptimalkan efisiensi kerja. Lalu ada referensinya. Dan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam mempresentasikan kami melalui Google Meet. Jika ada pertanyaan atau komentar dari audiens, silakan sampaikan sekarang. Jika tidak ada, pertanyakan lebih lanjut, kita dapat mengakhiri sesi presentasi ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan kerjasama semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Terakhir,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.